Kiamat itu kata dasarnya kebangkitan. Oh, kebangkitan. Berangkat dari kata kiaman atau berdiri. Jadi kiaman julusan berdiri duduk, ya kan? Kiaman itu berdiri, kebangkitan, hari kebangkitan Islam. Habisnya makhluk karena adanya angin panas. Nah, ini kan kejadiannya adalah yang paling masuk akal adalah atmosfer ini terbelah. Iya. Begitu atmosfer terbelah, kalau kemudian apa namanya hawa dari luar planet bumi itu masuk, maka akan meracuni kan. Iya, iya. Berarti tidak ada yang selamat, hampir dikatakan hampir tidak ada yang selamat. Nah, itu. Air sampai menenggelamkan gunung. Oke. Berarti jumlah airnya segimana volumenya? Oke. Kalau bukan kejadian ini mendunia, tidak mungkin mampu menenggelamkan. Bikin paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak mau pidato. Bang, gue ada sedikit hal yang mau gue tanya nih. Perihal hari akhir dan kiamat. Itu sebenarnya sama atau berbeda, Bang? Identik hari akhir sama kiamat. Salah masuk bab tentang salah satu bagian daripada rukun iman. Seorang mukmin hendaknya juga meyakini akan adanya hari akhir. End. Kita sudah berakhir semua. Jadi kalau cerita tentang yaumul akhir itu kita harusnya bacanya surat Al-Waqiah. Iya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ila akhiri kita kalau mau bahas tentang bagaimana sih situasinya di saat di yaumil akhir itu ya kita baca surat Al-Waqiah. Jangan kita baca surat Waqiah nyari hadiah biar gampang rezeki. Kebanyakan kan begitu. Iya. Jadi orang balik lagi kepada apa orang baca Quran nyari hadiah ya. Jadi seharusnya kita ini baca Quran kita pahamin isinya. Iya. Jadi salah satu sebenarnya saat mana kita melakukan ritual, kemudian ritual itu di landasannya bukan karena Allah, itu ada ulama yang menyatakan bahwa bagian daripada syirik subro. Oke. Jadi dalam Islam ada dosa yang tidak yang Allah nggak ampuni kan syirik. Ya. Nah, syirik ini yang pertama adalah syirik kubro. Lalu kemudian yang kedua syirik subro. Garis besarnya syirik kubro itu adalah menyekutukan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluknya atau makhluk disamakan dengan Tuhan. Iya. Jadi menjadikan sesuatu sebagaimana Tuhan. Nah, tapi juga kita sebagai manusia biasa, kadang kita nggak sadar bahwa sudah ada bibit-bibit kesyirikan dalam diri kita. Iya. Contohnya, kalau kita nggak makan, kita mati. Ya, kita takut mati ya jadinya. Gara-gara makan. Iya. Jadi yang jadi Tuhannya makan. Kemudian gara-gara kita nggak minum, terus mati. Iya. Yang jadi Tuhannya minumnya. Iya. Takut nggak punya duit, nggak bisa makan. Kan bahaya tuh. Iya. Itu salah satu bagian dari apa sih namanya? Syirik. Jadi kalau bahas kiamat, balik ke kiamat dan hari akhir, kiamat itu bahasa Arab. Kenapa kemudian kiamat identik dengan yaumul akhir? Ya. Di dalam Islam diyakini bahwa setelah hari akhir, setelah hari ini berakhir, ruang dan waktu ini selesai, artinya bumi yang meledak, ya kan, hancur semuanya dimatikan sama Allah, lalu Allah bikin baru. Bikin baru itu dibangkitkan manusia, makhluk Allah dibangkitkan kembali untuk dipertanyakan amal perbuatannya. Nah, kiamat itu kata dasarnya kebangkitan. Berangkat dari kata kiaman atau berdiri. Jadi kiaman julusan berdiri duduk, ya kan? Kiaman itu berdiri, kebangkitan, hari kebangkitan Islam. Gitu. Kiamat itu hari kebangkitan, bukannya the end, enggak. Kiamat berbeda dengan hari akhir.
Oh, beda ya Bang ya? Ya, sebelum hari akhir ada kiamat dulu. Jadi posisi kiamat itu duluan. Duluan? Iya, dibanding hari akhir. Kiamat itu kebangkitan sebelum terjadi kiamat, sebelum terjadi hari akhir, kiamat dulu. Apa kiamat? Islam dibangkitkan dulu oleh Allah. Jadi dibesarkan dulu oleh Allah. Makanya salah satu tandanya kata Rasulullah itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Oke. Nah, terus yang dimaksud kiamat kecil, kayak misalkan katanya bencana itu termasuk kiamat kecil. Nah, itu korelasinya sama kebangkitan tuh apa, Bang? Ya karena kiamat itu identik dikatakan sebagai akhir, makanya ketika terjadi kematian disebutnya kiamat kecil. Padahal arti yang sebenarnya dari kiamat adalah kebangkitan. Jadi karena tercampur aduknya penempatan bahasa di kiamat itu ya hari akhir, nggak gitu sebenarnya. Jadi setelah hari akhir, jadi logikanya bisa kiamat dulu baru hari akhir, atau hari akhir dulu baru kiamat. Ayam aja ikut nimbrung Bang ngomongin kiamat. Masya Allah. Kayak teman-teman ya. Iya. Oke. Jadi setelah hari akhir, setelah hari ini selesai kan kebangkitan, kiamat. Nah, justru kan prosesnya kiamat dulu. Oke. Kiamat dulu baru hari akhir. Jadi Islam besar dulu baru hari terakhir. Ini ayam nih, apaan sih? Lanjut Bang. Itulah kenapa kiamat bencana alam disebut karena gambaran daripada hari akhir gitu loh maksudnya. Jadi gambaran daripada nanti. Nah, kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Yang disebut kiamat kubro itu yang final, habis semuanya. Tapi kiamat sugro itu bencana lokal. Iya, maksudnya korelasi kebangkitan sama kiamat kecil atau bencana itu apa tuh Bang? Karena ketika berakhir itu kan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Pertanyaannya, dibangkitkannya itu kita nggak bisa ngarang-ngarang. Sebagaimana Allah berfirman bahwa jika ada yang bertanya kepadamu berkaitan dengan ruh, maka jawablah Allah lebih mengetahui. Berarti rahasia di balik kebangkitan setelah kematian itu adanya digenggam oleh Allah. Jangan lagi ngarang-ngarang indah. Setelah kita wafat, jangan ngarang-ngarang indah nih setelah itu nih. Karena perkara setelah itu adalah mutlak dalam genggaman Allah. Kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun jangan diterjemahkan begini dulu. Segala sesuatu milik Allah kembali kepada Allah. Misalnya begini, secara syariat badan kita ini mati nih. Kemudian dikubur ke tanah, kembali menjadi tanah. Yang api kembali ke api, yang angin kembali ke angin, kan begitu. Syaratnya nih. Dan kemudian ruh balik kepada Allah. Nah, jangan menganggap bahwa diri kita ini ruh. Nah, ketika nyawa kita kembali kepada Allah, maksudnya adalah bukan balik menyatu dengan Allah, enggak. Jadi bukan manunggal. Ya. Lebih kepada jiwa kita itu dalam genggaman Allah. Mau dibangkitkan, mau tidak, gimana Allah. Itu hak vetonya hanya milik Allah. Jadi kita nggak bisa bertanya-tanya tentang kepastian bagaimana dibangkitkannya. Ada keterangannya sebatas ini, kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak kita ketahui. Itu kodenya di situ. Jadi gimana kita mau tahu bahwa statementnya aja dibangkitkan dalam keadaan yang kita tidak ketahui. Berarti kan kita nggak tahu. Berarti kita tuh nggak tahu akal kita nggak nyampe ke sana. Kita hanya disuruh meyakini bahwa kita akan dibangkitkan. Nah, terus gini nih Bang, ketika gue baca nih Al-Quran, itu kan banyak dari kisah-kisah Nabi terdahulu ya. Nah, contohnya ada di kisah Nabi Nuh yang dikasih bencana, hanya satu kapal yang selamat dan pengikutnya Nabi Nuh, sama kisah Nabi Soleh
yang dihancurkan semuanya tuh. Ih, Nah, serem. nah ini yang gue mau tanya nih bang. Nah, apakah kiamat sudah berulang atau belum? Boleh jadi sudah. Boleh jadi ya, karena begini, peristiwa saat itu, peristiwa tentang Nabi Soleh, kejadian tentang habisnya makhluk karena adanya angin panas. Nah ini kan kejadiannya adalah yang paling masuk akal adalah atmosfer ini terbelah. Ya. Begitu atmosfer terbelah, kalau kemudian apa namanya hawa dari luar planet bumi itu masuk, maka akan meracuni kan. Iya, iya. Berarti tidak ada yang selamat, hampir dikatakan hampir tidak ada yang selamat. Nah itu yang gue jadi pertanyaan tuh. Nah logikanya begini deh. Tahu got selokan. Selokan ya. Selokan. Di perumahan-perumahan ini biasanya di komplek-komplek perumahan itu yang nanam ikan siapa ya? Iya juga. Ini kerjaan kita kecil nih ya kan. Iya. Kita suka nyariin apa namanya? Suka nyariin cere. Iya. Tiba-tiba ada. Oke. Nah begitulah manusia itu. Ketika di bumi hanguskan manusia itu, ya semua itu mudah bagi Allah. Allah menyatakan bagaimana engkau dibangkitkan itu mudah bagiku, kata Allah begitu. Sekarang cere itu dari mana judulnya? Ada cere tiba-tiba dalam dua selokan kan? Iya. Kalau uncu risalahnya ada. Nyamuk datang ke got bertelur jadi uncu jadi nyamuk. Kalau ikan yang nanam nggak ada, tahu-tahu ada. Iya mungkin telur ikan ngumpet dalam tanah. Iya kan? Ya mungkin ada nih sedikit teman-teman yang tahu tentang hal itu, boleh komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, lanjut bang. Iya, itu kan dibangkitkan makhluk manusia itu dibangkitkan kembali kemudian. Itulah ketika engkau tidak meyakini bahwa engkau akan dibangkitkan, maka kata Allah solusinya adalah ingatlah bagaimana Adam diciptakan dan bagaimana engkau diciptakan. Iya, oke. Nah, yang pertama manusia itu tiba-tiba diwujudkan lalu kemudian dihidupkan. Boleh jadi juga sebagaimana manusia lahir pada prosesnya. Yang kayak encu itu kan, kayak encu nempel di telur jadi janin. Janin ini kemudian jadi manusia. Bahwa semua itu kata Allah suruh ingat itu. Kalau engkau tidak yakin kau akan dibangkitkan, ingat itu. Oke, ya. Jadi kita awalnya kan memang nggak ada, tiba-tiba sekarang ada nih. Jadi kalau kita meragukan kehidupan setelah kematian, ingat aja itu. Iya, masuk. Jiwa kita ini nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti apa kan? Kita pun nggak tahu. Iya. Akan jadi seperti ini kita nggak tahu kan gitu kan. Itu hak petanya Allah lah. Oke bang. Terus setelah musnah semua di kisah Nabi Soleh lah khususnya kan, musnah semua. Itu yang jadi satu pertanyaan buat gua itu yang dimusnahkan hanya satu kotak kah atau seluruh? Wallahualam. Kita nggak tahu pasti ya kebenarannya karena begini ya, kalau informasi ini kan dari Quran kita dapat dari Nabi ini, kita percaya di informasi ini. Apa namanya, bukti-bukti mungkin bisa kita cari dari apa sih namanya, bukti-bukti sejarah, catatan sejarah. Cuman secara fisikly, secara visual kan kita nggak lihat juga. Kita nggak tahu keadaannya seperti apa. Banjir Nabi Nuh itu bagaimana? Sekarang logikanya begini. Saat kejadian banjir Nuh, itu Nabi Nuh buat perahu di atas gunung. Iya. Kan bikin perahu sangat besar perahunya. Lalu kemudian si perahu ini dibuat naik umatnya Nabi Nuh. Kemudian anaknya saat terjadi banjir, anaknya disuruh naik kata anaknya nggak mau. Katakan aku akan naik ke atas gunung ketika banjir terjadi. Lalu yang jadi misterinya adalah air sampai menenggelamkan gunung. Oke. Berarti jumlah airnya segimana volumenya? Oke. Kalau bukan kejadian ini mendunia, tidak mungkin mampu menenggelamkan gunung. Itu tapi analogi doang apa? Mutlak sih bang. Itu kejadian, itu asli. Itu ada di Quran. Jadi bahwa Kan'an itu yang sudah naik ke atas gunung karena ditenggelamkan. Nah itu kejadian real ya. Kejadian nyata itu ya. Pernah terjadi ya. Nah bayangkan kalau gunung tenggelam, berarti volume debit air yang
berada di daratan segimana. Nah, kalau bisa dikatakan bumi ini hanya diselimuti air. Iya. Gunung loh, puncak gunung tenggelam, berarti air volumenya naik di atas gunung. Oke. Berarti kiamat air sudah pernah terjadi. Iya. Kiamat udara pernah terjadi. Oke. Kiamat apa namanya? Kiamat yang belum, kiamat tanah. Oke. Meledak ya, habis semua ya. Buminya hancur. Hancur. Karena ada satu teori yang menyatakan bintang itu juga mengalami kematian. Jadi dimaksud bintang itu mati adalah saat bintang itu meledak. Jadilah susunan suatu galaksi. Oke. Jadi ketika bintang itu meledak, adalah planet-planet sekitarannya. Iya. Nah, yang belum terjadi, bumi ini meledak. Oke. Karena dikatakan gunung itu berhamburan. Ya masuk sih Bang gitu. Jadi kalau bumi ini pecah, itu mungkin bisa dibilang untuk penduduk bumi ya, catatannya, untuk penduduk itu yang disebut dengan yaumil akhir. Selesai semua ya. Hari akhir itu ya, karena alasannya buminya mesti nggak ada. Oke, ya masuk tuh Bang. Masuk akal. Terus ada nih Bang yang pertanyakan soal kiamat. Katanya kiamat itu hanya definisinya sebenarnya bukan kehancuran itu sepenuhnya. Malah dia menyatakan bahwa kiamat itu terjadi berulang-ulang dan itu hanya terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Gitu. Itu teori dari mana lagi? Ada yang menyatakan seperti itu. Jadi gini, ini gue potong sedikit. Jadi begini Bang, dia menyatakan mutlak bahwa kiamat itu terjadi sama dia manusia karena terjadinya kematian. Karena baginya kita adalah semesta bagi makhluk-makhluk yang ada di diri kita, ya kan? Jatuhnya kita adalah bumi bagi kehidupan seluruh sel dalam diri kita, apapun makhluk yang ada di kita nih, gitu kan? Nah, kita adalah bumi untuk mereka dan kiamat itu berulang seutuhnya. Gitu. Nah itu kaitannya nanti mereka mengkaitkan dengan reinkarnasi lah atau apapun itulah ya. Nah istilahnya disebut reinkarnasi. Nah itu gimana tuh Bang? Jadi dia menyatakan mutlak bahwa apapun yang disampaikan di Quran itu jangan ditelan sebagai bentuk kejadian, tapi berpikirnya dengan dimensi-dimensi yang sangat jauh, katanya begitu. Iya. Gimana tuh? Katakanlah kita anggap benar dulu. Agak benar reinkarnasi itu benar, sistem pengulangan di daur ulang ya. Ada ujungnya nggak? Nggak ada kalau begitu. Itulah perbedaannya kenapa kemudian dalam Islam itu tidak mengasih sistem seperti itu. Jadi ada ujung. Harus ada ujung. Ada ujung, ada awal, ada ujung. Jadi ketika mekanisme yang berjalan, mekanisme ini ada ujungnya. Stucknya di mana? Karena wabil yaumil akhir hum yuqinun, bahwa di Quran dikatakan sangat jelas di Al-Baqarah ya, dan kepada hari akhir mereka yakin ada ujungnya, ada pemberhentiannya, ada akhirnya. Iya. Nah kalaupun dibentuknya apa sih namanya, kalaupun dibangkitkannya itu kita kan nggak tahu. Judulnya itu dapat, itu yang harus jadi patokan. Dibangkitkannya kita nggak tahu kapan waktunya, tapi waktu itu pasti ada habisnya. Yang jadi PR begini, ketika yaumul akhir, berarti nggak ada apa-apa, selesai semua ya. Siapa yang bisa bayangin? Nggak ada yang bisa bayangkan. Ketika yaumul akhir berarti mekanis segala sistem, berarti segala perihal tentang alam semesta ini nggak ada. Habis mentok gitu loh. Stuck di situ, berhenti. Berarti kita wajib untuk mengimani akan ada ujung dari semuanya. Wabil yaumil akhir hum yuqinun. Wajib. Ya. Nah, itu jadi mematahkan teori yang pernah disampaikan oleh teman gue ya, bahwa yang tadi gue jelaskan, bahwa kiamat itu terjadi dalam diri kita sebenarnya. Jadi jangan istilah kita membaca Quran itu berdasarkan bagi dia tuh. Boleh jadi begini. Gimana tuh? Jadi ketika yang dia maksud adalah terlalu berani berpikirnya sebenarnya.
bahwa ketika manusia mati dilahirkan lagi nih. Hmm. Kalau dilahirkan lagi, kalau Allah binasakan gimana? Iya, Ingat itu. bahwa ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika hak veto itu ada di tangan Allah, dibangkitkan. Jadi kita jangan pernah klaim reinkarnasi ada, reinkarnasi nggak ada. Bab tentang ini rahasia Allah. Oke. Kita nggak, kalau memang benar ini kita tahu, panggil yang udah mati sini. Ya kan? Sepakat gue dengan hal itu. Iya, iya. Jadi kita cuma cukup disuruh meyakini bahwa wabil yaumil akhir hum yuqinun, dan kita harus yakin bahwa kita akan dibangkitkan kembali. Iya, Ya. Masuk. Kata kunci kita yakin dibangkit. Cuman keadaan kita dibangkitkannya kita nggak bisa milih. Dan kita juga nggak bisa menentukan. Yang hak veto itu ada di Allah. Mau dibangkitnya kapan? Di mana? Terserah Allah. Karena Allah yang punya ruang dan waktu. Jadi hematnya adalah segala milik Allah akan dikembalikan urusannya kepada urusan nyawa kita adalah urusannya. Jadi ketika kita sudah the end, dalam tanda kutip meninggal ya, sudah nggak ada yang bisa jawab lagi. Seharusnya manusia itu nggak bisa berandai-andai, manusia itu juga nggak bisa nerka-nerka. Karena hakikat kebenaran manusia setelah kematian itu ada di tangan Allah. Itu yang jadi catatan penting. Jadi jangan lagi halusinasi atau mengarang-arang indah. Karena begitu wafat urusan dipegang sama Allah. Kalau sudah dalam genggaman Allah, sudah jadi rahasianya Allah, siapa yang bisa bongkar? Nggak ada. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Oke, sepakat Bang gue dengan hal itu. Nah, untuk teman-teman semuanya sudah dijelaskan oleh Bang Pian bahwa mengenai hak ya itu hak vetonya Allah. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh Bang Pian. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Nanti juga lu paham. Nanti juga lu paham.